Oke, baik. Saya tadi lupa belum saya kam. Oke, oh tadi kurang tak share screen ya. Oke, baik. Materi kali ini adalah tentang Max Scholarship. Jadi eh, mengenal beasiswa Monbuka Gakuso. Monbuka Gakuso dulu namanya Mombuso, sekarang berubah menjadi Monbuka Gakuso. Ya, tolong teman-teman yang lain diberitahu ya, yang angkatan 2020, 2021, 2022, dan 2023 bisa di Japri. Karena apa namanya materinya agak dalam karena jarang saya memberikan materi tentang beasiswa. Kalau di kelas itu sifatnya general ya. Untuk yang kali ini bisa agak agak dalam. Oke, tolong namanya disesuaikan format ya, biar lagi nanti ketika pertanyaan bisa enak. Oke, jadi mengenal beasiswa Menbuka Gakuso atau nama lainnya adalah Max. Max itu adalah nama lain nama dari kementeriannya ya. Kementerian dari eh, Ministry of Education, Culture, Sport, Science, and Technology Japan ya. Jadi Max itu namanya dari kementeriannya, Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu dan Teknologi Jepang. Nah, ini untuk pertemuan kali ini saya fokus ke pasca sarjana. Kenapa saya fokus ke pasca sarjana? Beasiswa Max itu ada banyak. Ada dari D1, D2, D3, S1, dan sebagainya. S2, S3. Nah, kalau misalkan saya jelaskan di S1, kok pindah ke SPE. Jadi, wah ini saya berdosa nanti ya. Jadi, sehingga nanti tanya Bu Prima, Pak Rara kok pindah nang Jepang kabeh wah iki gara-gara Pak Tulung bikin acara ini ya. Makanya daripada saya apa namanya? Ya berdosa ya wis. Saya fokus ke graduate school saja. Seperti itu. Jadi saya fokus di program besar sarjana. Kebetulan saya awardee penerima beasiswa Max tahun 2017 ya. Seperti itu. Baik, apa itu beasiswa Monbuka Gakuso ya? Beasiswa Monbuka Gakuso itu adalah beasiswa yang diselenggarakan pemerintah Jepang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di sini tujuannya untuk meningkatkan pendidikan tinggi di Jepang bagi mahasiswa internasional. Seperti itu. Oke. Saya agak ada beberapa yang saya cepatkan karena saya rasa tidak perlu ini. Nah, Max Scholarship itu ada banyak ya, ada banyak apa namanya, ada banyak program. Mulai Japanese Studies, jadi misalnya kalau kalian pengen belajar bagaimana Jepang, kemudian teacher training nggak salah D2, diploma 2. Kemudian Specialist College itu juga kalau nggak salah D2, Koseng itu D3, undergraduate atau Gakubu itu sarjana S1. Kemudian ada yang dua saya tandai, research student U2U yang atas. Kalau yang atas itu tidak saya tandai karena itu adalah G2G. Ada U2U dan G2G. Ini nanti saya jelaskan apa itu U2U, apa itu G2G. Oke. Nah, eh, jadi apa namanya ide dari PENS itu kan dulu didirikan karena ada kebutuhan D3 ya. Di waktu itu D3 belum ada D4 awal-awal tahun 88 kalau nggak salah. Sehingga waktu itu Jepang itu merasa waktu itu Jepang mengalami ekonomi bubble di mana perkembangan ekonominya itu sangat pesat ya. Sehingga apa namanya mereka itu perlu eh, jualan ya. Ya ya kita nggak menafikan bahwa Jepang pernah menjajah kita. Nah, pens itu ibaratnya adalah bentuk permohonan maaf orang Jepang ke kita. Kan Jepang pernah menjajah kita selama kurang lebih 3 tahun. Nah, dia itu pengen apa ya baikan lagi lah istilahnya dengan kita. Sehingga mereka mendirikan pens ya secara hibah. Hibah itu gratis. Tidak seperti PPNS, Polinema itu rata-rata loan. Loan itu pinjaman yang harus dibayar apa namanya uang ya. Tapi kalau pens itu gratis sak kabeh-kabeh dari D3 D4 itu gratis semua. Itu adalah bentuk permintaan maaf mereka ke apa namanya ke orang Indonesia seperti itu. Oke, oke. Jadi college itu ini namanya Koseng ya. Kalau Koseng ada undergraduate, research student dan yang paling atas itu G2G. Nanti kita fokus ya yang dua yang atas ya. Ini linknya bisa kalian buka di ID embassy/japan.go.jp ini nanti. Oke, oke. Saya lanjut. Oke, saya nulis Embassy Track. Embassy Track itu nama lain dari G2G ya. Jadi Max itu dibagi menjadi dua. Kalau saya ngomong
graduate school atau pasca sarjana, Max itu dibagi menjadi dua, yaitu embassy track atau G2G dan university track atau U2U. Jadi seperti itu. Nah, di sini yang tertera itu research student. Research student itu mahasiswa peneliti non degree di sini tanpa gelar. Jadi misalkan kalian ngapli program research student itu tanpa gelar. Jadi ini biasanya dipersiapkan untuk apa namanya yang mau S2 dan S3. Artinya misalkan kalian apply research student tapi degree-nya adalah nanti lanjut ke master, maka bisa. Jadi nanti ketika kalian sudah di Jepang, itu nanti kalian bisa lanjut transfer ke master tanpa harus ujian lagi. Atau mungkin ya enggak ada ujian ini karena kalian sudah kenal dengan profesornya, kemudian tinggal lanjut saja. Tapi ada juga yang seperti saya itu tanpa program research student, jadi langsung doktor. Jadi kalau ada beberapa dosen PENS itu yang dia itu research student dulu kayak Pak Anom dosen teknik komputer, dia itu keterima di Tokyo Metropolitan University lewat program research student doktor. Jadi dia itu menjadi mahasiswa non degree, mahasiswa peneliti itu kurang lebih 2 tahun. Nah, kemudian lanjut S3. Ya, lupa kok lama. Ya, lebih lama. Tapi bagi saya lebih enak ya lebih lama. Karena yang pertama, ketika kita riset student itu kan gini. Ketika kalian belajar contoh misalkan, ketika kalian nanti memilih pembimbing, memilih kalian kan kenal dosen SPI seperti apa, karakternya seperti apa, karakter orang kita itu seperti apa. Paling nggak kalian tahu karakter kita lah istilahnya. Nah, kalau misalkan kita misalkan misalkan ada yang dari luar Jawa ke Jawa, paling nggak kalian harus belajar bagaimana sih karakter orang Jawa. Karena misalkan dosen kalian, pembimbing kalian ada orang Jawa, maka iki cara ambil hatinya gimana. Begitu juga dengan saya ketika di Jepang, profesor saya itu dia kelahiran Okinawa. Orang Okinawa itu karakternya seperti orang Bali ya, roto apa ya, roto gaul. Jadi kadang-kadang kalau beliau ngomong itu ngomongnya pakai boku, boku itu gue. Jadi walaupun profesor kadang-kadang ngomongnya nggak bahasa gaul karena dia dari asalnya dari mana, dari Okinawa. Okinawa seperti Balinya kita, sehingga sering sensei saya itu ngomong boku padahal ada watashi, watashi itu saya tapi lebih sopan, tapi boku itu lebih kayak gue ya. Jadi tapi itu karakter personal orang beda-beda seperti itu. Terus kemudian sehingga eh, ketika saya berada di sana pertama kali langsung program doktor itu saya agak shock culture. Jadi dengan budaya sana seperti apa, karakter mereka, kedisiplinan, makanan, kemudian kendaraan, apa istilahnya, ketertiban lalu lintas saya termasuk shock juga, termasuk juga shock dengan karakter profesor. Oh kok gini ya karakter ini. Artinya kalau misalkan kalian langsung ke program master tanpa research student atau langsung program doktor, maka kalian take time, ada butuh jeda waktu untuk adaptasi. Nah, tapi kalau misalnya sudah kok langsung start master atau doktor, maka ya sudah waktu studi kalian kan sudah jalan. Tapi kalau di student kan kalian punya kesempatan untuk adaptasi dengan yang pertama dengan karakter profesor, dengan lingkungan di sana, kemudian beradaptasi dengan risetnya. Karena risetnya itu kita kan misalkan yang kalian kerjakan di Indonesia jauh berbeda dengan di sana, misalkan itu nggak masalah. Tapi kan kalian butuh adaptasi. Lah adaptasinya itu ya tentu saja nanti apa namanya adaptasinya ya nanti susah ya, sehingga perlu take time karena kan sesama contoh aja saya dengan istri saya orang Jawa, istri saya orang Madura, kadang-kadang iki maksudnya apa ternyata walaupun sama-sama orang Jawa Timur tapi apa namanya kalau misalkan apalagi beda bangsa yaitu maka butuh namanya adaptasi ya, seperti itu. Maka kalau kalian pengen kuliah lulusnya on time paling enggak atau lulus dengan lancar, kalian paling enggak kalian harus tahu karakter orang-orang dosen kalian, profesor kalian yang ada di luar negeri. Nah, itu makanya research student itu bagi saya sangat saya rekomendasikan. Cuma tidak setiap program itu ada. Lah, misalnya kalian keterima langsung master tanpa research student ya silakan. Soalnya tawaran tidak berlaku 2 kali. Oke, jadi student ini tujuannya adalah non degree sehingga tidak ada kelas, kan tidak ada kelas ya, tidak ada kelas resmi misalnya mata kuliah termodinamika tidak ada karena non degree dan tujuannya adalah membantu profesor riset, ya seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti dianggap eh, oke, saya performa, tapi rata-rata kebanyakan oke ya, kebanyakan oke, maka dia langsung transfer ke master dan doktor seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah ini saya ambil dari webnya Kedubes Jepang, yaitu bukanya kalau spring itu musim semi, yaitu April sampai Maret 2026 untuk 2 tahun lagi ya. Sementara untuk yang autumn musim gugur, musim semi itu bulan-bulan sekarang, Februari, Maret, April itu musim semi.
Ya, musim gugur itu September, Oktober, November. Itu musim gugur. Nah, itu 1,5 tahun. Jadi kalau pak kalian pakai skema apa namanya skema embassy itu biasanya masuknya lebih lama. Karena kan seperti ujian nasional. Ujian nasional itu eh, nanti ada seleksi dokumen, kemudian macam-macam ya. Itu take time lama. Jadi paling cepat 2 tahun atau 1,5 tahun. Ini tergantung bukaannya. Tapi kalau di Indonesia itu biasanya research student itu seleksinya awal tahun. Ya kayak sekarang, kayak sekarang. Ini sedang buka mungkin ya. Nah, eh sedangkan yang satunya adalah program University Recommendation Track. Sama dengan yang Embassy Track. Yang University Recommendation Track ini adalah kita daftarnya ke embassy, ke dubes kita. Di Indonesia ada ke dubes Jepang, maka kita kirim ke sana. Bisa juga kirim ke konjen, konsulat jenderal. Di Indonesia ada sekitar 3 atau 4 konsulat jenderal Indonesia. Surabaya, Makassar, Bali, Medan kalau nggak salah. Ada 3 tempat konsulat jenderal. Sedangkan ke dubes cuma ada satu di Jakarta. Nah, kalau misalnya kalian ngapply via embassy track, maka ngirim dokumennya ke dubes. Ya. Sementara kalau University Accommodation ini ngaplinya ke kampusnya langsung, ke kampus yang di Jepang. Sama programnya, sama, dapat uangnya sama. Kalau misalkan S2 itu 144.000 yen. Itu kalau dulu saya itu setara 17 jutaan ya kalau dulu. Kalau sekarang kan ada penurunan nilai, saya hitung lagi. Tapi kalau yang doktor itu bedanya cuma 1.000 yen saja, 145.000 yen kalau doktor. Jadi nggak ada beda secara uang. Sama tadi untuk research student itu kan dia itu adalah non degree. Jadi kita di sana bantu-bantu profesor riset. Ya, nanti bisa lanjut ke master atau doktor tanpa ada ujian yang signifikan seperti itu. Ini enrollment-nya secara umum saja seperti ini April, September. Nanti ini akan panduan umum, tapi nanti tiap kampus beda-beda. Sebagai contoh, misalkan kampus besar seperti Tokyo University, Tokyo Institute of Technology, Nagoya University, Osaka University, Kyoto, Hokkaido, Kyushu, kampus-kampus yang besar. Kampus besar itu kampus, kalau menurut saya kampus besar itu kampus Imperial College. Imperial College itu kampusnya Kaisar. Kampus Kaisar itu kampus yang didirikan oleh ini atas inisiasi Kaisar Jepang. Itu ada beberapa kampus yang didirikan Kaisar. Ya, biasanya base 10-nya Jepang ya rata-rata. Kampusnya Kaisar itu base 10-nya Jepang. Nah, biasanya deadline aplikasinya itu awal sangat apa ya, sangat awal. Contohnya misalkan untuk University Accommodation itu biasanya kalau nggak salah November tiap tahun itu sudah ditutup. Kalau kampus-kampus yang levelnya middle dengan jumlah mahasiswa yang agak sedikit, contohnya kayak Saga Kumamoto, itu biasanya kalau mahasiswanya sedikit, biasanya dia eh, tutupnya tuh agak lambat karena kan mahasiswanya kan nggak banyak sehingga seleksi dokumennya nggak terlalu crowded ya. Sehingga itu nutupnya itu biasanya bulan Januari atau Februari, tergantung kebijakan kampus. Ada yang ngirim dokumennya harus hard copy, ada yang harus online. Nah, ini adalah kelebihan ke plus minusnya ya. Nanti saya bahas mungkin ketika bahas di apa namanya how to say di requirement ya. Nah, seperti itu. Tapi ada yang juga enggak pakai research student langsung master. Kayak Ubudia itu langsung master tanpa research student. Boleh, ada. Nanti tergantung kebijakan masing-masing kampus. Kalau saya juga sama. Saya tanpa research student langsung doktor. Jadi saya langsung ngapli ke kampus saya. Oke. Nah, syarat umum ini perlu take note ya. Ini yang harus diingat. Kenapa kok saya itu mengadakan Zoom untuk angkatan 2223 terutama kan ini kan terutama untuk angkatan-angkatan yang muda karena kalian masih punya kesempatan waktu untuk memperbaiki nilai kalian. Yang pertama, ya, kalian harus berusia di bawah 35 tahun. Ya. Per April, kadang per 1 April, per 2 April misalkan. Maksudnya apa? Contoh, saya lahir 17 Maret. Maka per April, ya saya apakah sudah masuk 35 itu maksudku. Ada juga yang lahir Agustus misalkan. Ya berarti sudah jadi per April usianya apakah sebelum 35 atau setelah 35. Jadi beasiswa apa namanya beasiswa itu rata-rata. Jadi tolong beasiswa itu terbatas ya. Ada contoh misalkan beasiswa Max itu maksimal master maupun doktor maksimal 35 tahun. Lebih dari itu nggak bisa daftar. Jadi usianya dibatasi. Kebanyakan beasiswa di dunia itu kebanyakan batasannya 35 tahun. Jadi tidak bisa lebih sedikit sudah tidak bisa daftar. Saya tidak tahu yang ADS Australia, kemudian beasiswa US,
atau cheveningnya UK. Tapi yang jelas setahu saya 35 tahun itu batas usia maksimal untuk apply beasiswa, baik master maupun doktor di luar negeri manapun. Tapi ada beberapa negara yang ada perkecualian. Contoh Korea. Korea itu ada namanya beasiswa GKS. GKS seperti Max-nya Jepang sama, yang adakan pemerintah apa, Kementerian Pendidikannya Korea. Tapi batasnya 40 tahun. Jadi mungkin agak fleksibel. Jadi misalnya, Pak, usia saya 37 tahun. Yus, kalau pengen daftar ya daftar ke Korea saja. Jangan ke Jepang. Kalian itu pasti tidak bisa. Kalau pakai beasiswa dari negara ya. Pak, itu saya katakan tidak bisa. Banyak yang dosen pens itu kuliah ditunda-tunda, saya umurnya tua ya angel kalau bisa. Jadi sebisa mungkin ketika kalian muda itu langsung budal, karena begitu kalian punya anak atau bekerja itu belajar itu saras-sarasen ya susah. Sehingga usahakan ketika kalian bahasa kasarnya gurung duwe buntut punya istri atau anak, itu bisa kemana-mana ya, seperti itu. Jadi usianya 35 tahun per April, dan atau telah menyelesaikan pendidikan sekolah 16 tahun. Ini kebetulan saya lihat ada beberapa mahasiswa kita yang akselerasi, baik SMP maupun SMA. Ini minimal harus 60 tahun. Saya gini, kemarin itu sempat saya waktu di Saga ada mahasiswa pertukaran pelajar dari Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Dia mau daftar ke Saga di lab saya, lanjut S2. Ternyata dia mahasiswa akselerasi, 2 tahun SMP dan SMA, masing-masing setahun setahun, sehingga dia lebih muda 2 tahun daripada teman-temannya. Nah, kemudian profesor saya bilang, loh ya iki opo? Saya jelaskan, kan di Jepang tidak ada akselerasi, karena bagi bagi Jepang itu pendidikan tuh ya nggak ada yang matang, lebih matang itu nggak ada. Jadi harus urut seperti itu. Jadi kalau kalau misalkan kita ada akselerasi, ya itu program tiap negara ya. Saya rasa ada tiap negara. Cuma bagi masyarakat Jepang tidak ada program namanya akselerasi. Sehingga waktu itu saya jelaskan ke profesor, Prof, akselerasi maksudnya gini, 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 gini. Saya tunjukkan anaknya, mahasiswanya tanya ke saya, Pak, ini gimana? Saya tunjukkan undang-undangnya, tunjukkan tentang kebijakan ini ke beliau, ke profesor saya itu. Tapi tetap saja daripada orang Jepang itu strike to the rule ya, dia tuh ketat terhadap peraturan. Sehingga kalau aturannya ini dia nggak mau melanggar, sehingga akhirnya dia tidak rekomendasikan ke lab saya. Tapi kalau misalnya Pak, saya akselerasi bagaimana? Saya kurang tahu apakah ada kebijakan yang lain. Silakan tanya ke kedubes ya. Saya tidak berkompetensi di sini. Yang jelas aturannya adalah per 16 tahun. Jadi itu. Kemudian minimal IPK minimal 2,3 skala 3. Nah, kalau nggak salah kalau kita konversi ke skala Indonesia itu sama dengan 3,2. Tapi jangan salah, sistemnya Jepang itu beda dengan kita. Kalau saya lihat scoringnya kita itu ada A, A, B dan sebagainya. Nah, kalau saya lihat kalau misalnya scoringnya Jepang itu kalau skor kalian banyak AB-nya itu lebih merugikan karena akan dibawa ke bawah ke B daripada ke A. Makanya tolong untuk yang angkatan-angkatan bawah ya sudah tolong diperhatikan ini. Ya untuk yang angkatan atas yang mau apply ya tolong diperhatikan ini juga karena ini kalau kalian sudah ini tidak bisa maka nggak bisa daftar di sini. Oke. Jadi ini general requirement. Kalau kalian sudah lewat ini tidak bisa semua sudah. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa kuliah di Jepang. Bisa di beasiswa tuh banyak sekali skema beasiswa. Tapi untuk yang khusus saya bicara Max nggak bisa. Oke. Sama di sini ada tanya kan? Atau boleh tanya via chat silakan. Ada yang tanya kan? Oke, baik. Saya lanjut. Oke. Alur pendaftaran MBC Track atau G2G. Yang jelas kita buka apa namanya di webnya Kedubes. Nanti tiap tahun itu mesti tahu bulan-bulannya ya itu aja. Jadi jangan khawatir Pak tahun depan berapa gimana. Ya hampir sama dengan tahun sekarang. Seperti nggak akan jauh beda kok. Kemudian kalau di dalam MBC Track perlu persiapan dokumen ya. Persiapan dokumen nanti dicek surat dokumennya apa saja ya. Kemudian pengajuan aplikasi, jadi kita harus ngirim ke Dubes. Setelah itu ada seleksi administrasi, ya. Ada seleksi administrasi, nanti dicek anak ini sesuai administrasi atau tidak, seperti itu. Layak apa tidak, kalau layak lanjut seleksi selanjutnya, kalau tidak ya sudah ditolak. Kemudian ada sebelum wawancara, ini mohon maaf ini mungkin agak ada beberapa yang miss. Ini sebelum wawancara itu ada seleksi tulis. Nanti ada saya tunjukkan soalnya kayak gimana. Kalau di embassy untuk yang master dan doktor ada ujian tulisnya.
di kedubes sana atau bisa disebar, bisa di konjen Jepang atau yang di perwakilan yang ada di masing-masing daerah yang ditunjuk oleh embassy itu. Kemudian setelah lulus administrasi lulus, kemudian setelah apa namanya tes tulis lulus, maka ada namanya wawancara seperti itu. Yang wawancara kebetulan saya tidak bukan skema embassy track sehingga saya kurang tahu detailnya. Tapi yang jelas sekitar 2 atau 3 orang yang wawancara ya. Dan kemudian setelah wawancara ada hasil pengumumannya. Oh ini keterima. Nah, tapi di sini tidak ada untuk untuk embassy track itu catatan ya. Tolong Anda catat bahwa untuk embassy track itu tidak ada kewajiban mengontak profesor dulu. Jadi mengontak profesor itu nanti-nanti. Jadi setelah ada hasil dari kedubes ini yang lolos itu ini ya. Setelah nama kalian tertulis di situ baru kalian mengontak profesor. Kalau nggak salah diizinkan mengontak 3 profesor sekaligus. Seperti itu. Nah, kontak. Artinya kalau misalkan embassy track sudah dinyatakan lolos, maka profesor itu hanya sekedar nerima mahasiswa dok. Setelah itu tidak ada seleksi lain. Di kampus yang Anda tuju di Jepang tidak ada seleksi lain. Jadi langsung apa di oke misalkan dapat di oke sama profesor di Jepang, terus habis itu tinggal berangkat ke Jepang seperti itu. Jadi perbedaan embassy track di sini. Embassy track itu kalian ngontak profesor setelah dinyatakan diterima sebagai penerima beasiswa Max, ya, seperti itu. Nah, sedangkan yang University Track itu nanti kalian harus ngontak perguruan tingginya. Jadi ngecek apa bukaan-bukaan Max di masing-masing kampus. Kan beda seperti yang tadi beda-beda, tiap kampus beda-beda sehingga perlu kalian cek bidangnya sesuai atau enggak, profesional sesuai atau enggak dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian menyiapkan dokumen, kemudian kalian kontak kampusnya. Nah, sebelum kontak kampus pastikan ngontak profesornya dulu. Ya. Saya biasanya ngontak profesor dulu sebelum ngontak kampus. Kebetulan untuk senior kalian ada yang mau apli ke Kyoto, ada perbedaan aturan. Kalau di Kyoto itu mungkin karena termasuk perguruan tinggi favorit dan besar sekali kampusnya, sehingga profesor tuh males diuribeti sama jumlah mahasiswa yang daftar ke dia, sehingga profesornya sama profesor diarahkan ke kampus dulu, seperti itu. Tapi intinya adalah yang dikontak profesor dulu, ya seperti itu. Jadi kalau saya ke Saka, kalau ke Saka kampus yang cukup tidak terlalu besar ya, jumlah mahasiswanya sekitar 7.000, ya. Kampus di Jepang mahasiswanya nggak kayak di Indonesia, mahasiswa di Jepang kan sedikit ya, karena orang di Jepang kan nggak terlalu banyak. Kak di Brawijaya sampai 70.000, ya itu sangat besar. Kalau kayak Tokyo University itu paling 20.000 mahasiswanya, karena orang Jepang nggak terlalu banyak orangnya. Oke, jadi yang dikontak itu profesional dulu, kemudian kampus seperti itu. Atau kalau case di Kyoto University itu yang dikontak adalah ya, profesional minta kontak kampus terlebih dahulu. Oke, jadi pengajuan itu lewat kampus, jadi bukan embassy atau bukan Kementerian Max, lewat kampus dulu, seperti itu. Oke. Jadi kemudian dilakukan seleksi di universitas. Jadi nanti akan ada seleksi internal mereka. Ada tes tulis. Seperti kalian ujian masuk di PENS lah. Dulu itu tes apa saja ya, seperti itu tesnya. Kemudian ada evaluasi dokumen, kemudian proposal, kemudian ada wawancara seperti itu. Kemudian pengumuman hasil. Nah, pengumuman hasil itu nanti biasanya akan biasanya misalnya dalam satu fakultas itu ada 3 kandidat S3, 3 kandidat S2. Jadi nanti akan di list siapa yang peluang dapat beasiswanya pertama, kedua, ketiga. Maka itu yang nominated candidate. Jadi dulu saya itu saya tuh saya ngontak profesor tuh Desember akhir, kemudian awal Januari direspon sama Profesor Miara Sensei. Kemudian saya ngirim dokumen dan sebagainya. Kemudian saya tes tulis oleh 3 profesor ujian tulis. Kemudian setelah ujian tulis saya diminta Skype oleh profesor saya pertengahan Februari. Kemudian saya dinyatakan masuk nominated candidate. Nominated candidate itu artinya saya termasuk kandidat yang dinominasikan oleh dapat beasiswa. Jadi untuk Max yang yang University Recommendation itu eh, kampus itu merekomendasikan ini loh. Jadi nama kita dikirim ke kementerian. Ini loh yang kami rekomendasikan untuk dapat beasiswa. Tapi kebanyakan kalau misalkan bukan tapi dan kebanyakan yang masuk list tadi itu akan di-approve persetujuannya. Kecuali ada kondisi yang darurat. Misal contoh dulu sempat tahun 2018 atau 2019 sempat Jepang itu tegang dengan Korut. Jadi waktu itu Kim Jong Un sempat melontarkan kami akan meratakan 3 pulau utama Jepang, Honshu,
Shikoku sama Kyushu. Nah, itu kan sehingga Jepang kan ketar-ketir sehingga anggaran pendidikan dialihkan ke militer semua. Jadi untuk memperbarui alutsista militer mereka sehingga risetnya itu biaya riset, beasiswa itu benar-benar di drop. Ya, kalau terjadi seperti itu bukan salah kalian ya. Memang alokasi anggarannya yang dipindahkan. Tapi itu kondisi yang sangat jarang. Jadi rata-rata kalau sudah masuk nominated candidate itu nanti bisa tahap lebih lanjut. Jadi awal Maret saya masuk nominated candidate, akhir Maret saya masuk strongly nominated candidate. Artinya kandidat kuat penerima beasiswa. Jadi saya masuk kandidat kuatnya. Setelah itu saya harus nunggu sampai pengumuman final dari Kementerian Pusat bahwa ini Teguh dapat beasiswa seperti itu. Jadi seperti itu. Ini pengumuman akhirnya itu biasanya kalau nggak Juli akhir atau Agustus awal. Seperti itu. Oke, dari Kementerian Jepang ya, bukan dari kampus lagi. Karena dokumen sudah dikirim dari kampus yang di Jepang, dikirim ke Kementerian Max. Oke, nah ini yang terpenting dari apa namanya University Communication adalah berburu profesor. Nah, kebetulan saya berniat kuliah lanjut S3 itu tahun 2015. Setelah itu saya mikir, dan kebetulan kan teman-teman saya atau senior saya banyak yang kuliahnya di Jepang, dan beliau rata-rata mereka bilang, kunci dari apa beasiswa di Jepang adalah salah satu kuncinya adalah temui profesor. Orang Jepang itu karakternya nggak mau kalau nggak diketemui. Mereka harus ditemui karena mereka itu percaya akan effort. Kalau kita berusaha, like, cuma ngemail itu banyak orang yang bisa. Tapi kalau kita menemui dia, entah kita ke Jepang, ke kampus dia, atau kita ke Indonesia, ke misalkan kebetulan profesor saya ini kebetulan jadi keynote speaker, jadi pemateri di Solo, di UNS Solo. Jadi waktu itu saya iseng golek nyari nyari profesor. Siapa sih profesor yang akan ke Indonesia pada tahun ini saya cek. Kemudian ada waktu itu yang saya lihat yang dari Jepang yang di keynote speakernya dari di conference Solo dari IHS Nano ini ada dua profesor, satunya associate professor dari Kyushu University, satunya profesor dari Saga University, profesor saya ini. Saya lihat profesor associate profesor dari Kyushu University ini bidangnya agak jauh dengan bidang saya. Maka saya nembak profesor saya ini. Kemudian saya saya ingin ketemu profesor saya. Jadi saya modal kartu nama. Saya harus bawa kartu nama. Kemudian saya ke sana harus ada alasan. Saya tidak mau sebagai peserta pasif, tapi saya harus presentasi di sana. Kebetulan waktu itu saya punya penelitian tentang kondensasi dua fasa. Dan itu adalah bidang penelitian profesor saya. Jadi match gitu loh. Jadi match dengan bidang keilmuan profesor saya sehingga ketika kenalan gue enak gitu ya. Jadi saya ke conference itu dan waktu itu saya tuh ingin menyerahkan kartu nama saya ke beliau. Waktu itu gara-gara suatu kejadian sehingga eh, apa ada kesalahan di PPT saya sehingga saya fokus di PPT presentasi sehingga saya pengen kenalan tuh nggak sempet. Tapi suatu saat di parallel session itu profesor saya itu ternyata hadir di ruangan saya, duduk di samping saya dan saya duduk di sini, duduk di sini. Tak delok loh, profesor yang dia yang mau saya tuju kok marani kok duduk di sini, saya kaget. Ini profesor saya. Miyara Sensei ini saya waktu presentasi. Jadi ternyata profesor saya itu menunggu saya presentasi, padahal dia belum kenal saya. Tapi karena bidang saya adalah ada interseksi dengan bidang beliau, sehingga beliau tertarik. Dia itu ketika saya presentasi, beliau bertanya, ini bla bla bla. Yang jelas diskusi lah dengan hasil penelitian saya. Oke, kemudian setelah beliau tanya, beliau keluar. Artinya apa? Beliau datang hanya untuk melihat presentasi saya. Wah, itu luar biasa. Saya merasa, wah ini orangnya yang saya tuju ternyata menuju saya. Wah, itu seperti itu. Itu bagi saya kebahagiaan yang luar biasa. Seperti itu. Dan ini adalah penelitian saya waktu saya ketemu dengan profesor saya itu. Oke. Tidak harus bagus ya. Kalau misalkan, Pak, penelitian saya jelek, biasa di Indonesia itu mau bandingin kalau kalian bandingkan dengan penelitian di Jepang, ya gak ada apa-apa nih, Rek. Cuma paling nggak kita ada usaha untuk neliti di bidang itu seperti itu. Oke. Ini kebetulan saya cari foto-fotonya di webnya ICES Nano hari Kamis kalau nggak salah. Akhirnya nemu ini loh, ternyata ini profesor saya nih, seiling. Ini saya waktu presentasi. Saya rada gondrong, saya kan gondol. Oke. Nah, kemudian setelah itu saya foto, saya tukar kartu nama. Ini kartunya beliau, name cardnya. Saya tukar kartu nama. Jadi saya waktu itu pengen kenalan dengan beliau, tapi karena beliau tergesa-gesa sehingga saya say hi ke beliau. Saya tanya, Prof, tadi Prof punya saran dari penelitian saya. Oh ya ini bla 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 bla. Dan beliau profesor mesti tahu mahasiswa yang pengen ke dia, pengen S2 atau S3 ke dia, mesti tahu beliau. Terus dia tanya, kamu sudah S3 belum? Oh silakan ke Jepang. Wah itu berarti sudah ada tanda. Oh berarti anak ini tertarik ke beliau. Artinya
Profesor harus ngerti gelagat arek-arek yang anak-anak yang pengen lanjut S2 atau S3 ke beliau. Jangan nyantai aja ya. Nah, kemudian saya tukar kartu nama, saya sudah bawa kartu nama saya tukar kartu nama ke dengan beliau. Kemudian saya tuh pengen foto bareng, tapi bukan beliau buru-buru ya, sehingga saya foto aja di backdropnya conference-nya. Paling enggak ini penanda bahwa saya pernah ke sini dan saya penanda bahwa saya pernah bertemu beliau. Kemudian saya 2 minggu setelah conference saya kontak beliau karena saya kan 2 minggunya setelah itu beliau kan pulang. Jadi nggak usah buru-buru. Setelah ketemu maka kontaknya setelah 2 minggu aja nggak apa-apa. 2 minggu setelah setelah ketemu beliau kalian kontak, kata apa ya, apa ngomong aja, Prof saya sudah kontak, ketemu dengan Pak Prof pada acara ini bla bla bla. Ya basa-basi lah, just basa-basi aja. Kemudian sampaikan foto, attachment foto untuk bukti bahwa kalian pernah bertemu dengan beliau. Kalau lo bisa foto bareng itu lebih baik. Tapi karena waktu since saya itu buru-buru, entah kemana saya lupa. Akhirnya saya foto sendirian. Yang penting saya menunjukkan bahwa saya ketemu beliau. Ini kartu nama yang paling berharga menurut saya. Saya punya kartu nama beliau dua. Yang pertama kartu namanya beliau ketika di Solo ini, dan yang kedua kartu nama beliau ketika di Jepang di waktu mau konferensi ke Taiwan. Tapi bagi saya ini kartu nama yang lebih berharga ya. Walaupun ludes kok ingin iki kalau nggak ada ini mungkin ya saya insya Allah nggak bisa ke Jepang. Jadi just say hi untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah ketemu beliau. Kemudian jangan baper, profesorku sibuk Profesorku dalam sehari itu dia dapat email puluhan bahkan ratusan email. Bisa dari mahasiswa, bisa dari calon mahasiswa, bisa dari rekan riset atau perusahaan. Sehingga jangan baper. Email saya paling cepat itu dibalas 2 minggu. Jadi jangan baper, oh, emailku gak dibalas-balas. Profesorku sibuk tidak seperti kita. Kita kan nganggurin nama akeh daripada sibuk. Kalau profesor enggak, jadi jangan disamakan dengan kita. Jadi saya itu dibalas 2 minggu setelah ngirim email. Setelah dapat email ini saya enggak bisa tidur, seneng banget ya. Dan beliau tahu bahwa saya menunjukkan ketertarikan. Saya ngomong untuk saya lihat risetnya beliau, saya tertarik di heat transfer di dalam kondensasi. Ini basa-basi saja ya. Sehingga kemudian saya diarahkan silakan buka webnya Saga, kemudian lihat lab saya seperti itu. Oke. Kemudian setelah itu saya persiapan bahasa Inggris ya. Saya ke ITB waktu itu 3 bulan belajar IELTS. Saya itu ini ngontak profesor akhir Desember ya, akhir Desember. Jadi saya diberitahu teman saya ada bukaan Max di Jepang. Saya akhirnya ngontak. Saya kontak beliau. Saya tertarik riset beliau dengan skema beasiswa membuka Gakuso atau Max, dan saya berencana memulai PhD saya tahun Oktober 2017. Oke. Kemudian dibalas sama profesor, oh silakan apa buka ini seperti itu. Nah, nanti saya jelaskan tentang skemanya. Ini kebetulan skemanya ada dua. Ini yang jelas saya diarahkan profesor saya, "Oh, kamu pakai skema Mangbuso yang ini saja, jangan yang ini," seperti itu. Oke, sampai di sini ada tanya kan karena forumnya tidak saya ini tidak ada sesi tanya jawab khusus. Jadi ini saya per ini saya berhenti. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Monggo Denny. Iya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Jadi kan Kak Teguh kan udah ada publikasi ya Pak untuk Mhm. mungkin buat S2 dan lain-lain. Mhm. Mhm. Itu apakah eh, kita yang pengen lanjut S2 itu harus sudah nyiapin publikasi dari sekarang dan publikasinya ini apakah harus sejalan dengan eh, universitas S2 yang akan kita tuju, yang kita inginkan atau gimana ya Pak? Eh, Pertanyaan satu-satu dulu ya, soalnya waktu ini aku lali. Pertanyaan pertama, apa mau Den? Apakah harus punya publikasi? Ya, ya Pak. Oke. Tidak harus. Contohnya kayak kemarin ada saya lupa, Dwi, Dwi anak 2016 dia ngaplik ke GKS Korea. Dia waktu itu ketemu saya, Pak, saya nggak punya publikasi. Terus dia tuh ternyata ngapli dan keterima di GKS Korea. Sekarang di Jeju National University, ambil S2. Cuma gini, Den, ini kan seleksi kan kompetisi ya, kompetisi. Dan kompetisi itu nanti akan dilihat mana kandidat yang CV-nya paling bagus. Jadi kalau misalkan, contoh misalkan kamu ngapli ke Nagoya University, Nagoya University itu termasuk base-nya Jepang. Nagoya Tokyo University itu kadang bergantian menjadi base-nya Jepang.
Kalau misalkan kampusnya itu bonafit, maka tentu saja kandidat yang ke sana kan bukan yang kaleng-kaleng. Artinya mereka sudah well prepare baik segi bahasa Inggris maupun apa namanya dokumen-dokumen pelengkap yang lainnya. Nah, sehingga sebenarnya tidak ada aturan khusus ya bahwa publikasinya nanti apakah sarjana itu harus memang gini. Untuk sarjana memang jarang sekali yang punya publikasi. Dulu aja waktu ketika saya tahun 2010 saya lulus S1 saya tidak punya publikasi sama sekali. Nggak punya publikasi sama sekali. Saya hanya punya publikasi itu ketika saya S2 dan itu biasa saja karena waktu tahun 2012 syarat lulus S2 tidak sesusah yang sekarang. Ya, kebetulan karena saya dosen, saya terbantu publikasi lewat penelitian mahasiswa sehingga tiap mahasiswa publikasi nama saya kan tercantum di sana. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, kalau saya menyarankan kalau bisa punya publikasi. Kenapa? Karena gini, eh, seleksi kalian contoh saja. Kebetulan saya di Pens itu saya reviewernya beasiswa Pens, pasca sarjana Pens. Beberapa mahasiswa Pens itu ada beberapa kandidat mahasiswa Pens itu punya publikasi Q3 di empatnya Pens loh ya, bukan kampus lain. Di empatnya Pens ada yang punya publikasi Q3. Entah dia nama pertama atau tidak, saya tidak lupa. Tapi yang jelas dia punya publikasi Q3. Dia saja yang ngapinya ke Pens, bukan ke ITB, bukan ke UGM, bukan kampus the best-nya Indonesia, tapi apli ke Pens, dia punya Q3 itu bagi saya loh ngapli ke Pens saja seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen kalau bisa untuk sebenarnya tidak ada keterangan harus ada publikasi tidak di dalam aplikasi pendaftaran nanti saya tunjukkan aplikasi pendaftarannya itu tidak ada keterangan basis apa publikasi. Tapi kalau saya ada tentang kalau tugas akhir ada kalau publikasi mungkin ada tapi mungkin boleh tidak diisi dan itu tidak ada kewajiban. Tapi kalau misalkan kalian kamu pengen mengunci misalkan saya pengen menjadi kandidat penerima terkuat maka kalau bisa ada karena kita tidak tahu yang kandidat yang masuk di di profesor itu yang kita tuju itu kandidatnya sangat hebat-hebat atau biasa-biasa. Tapi supaya mengunci, kamu kirim yang the best versimu. Gitu ya, Denny ya. Iya, Pak. Oke. Nah, ini Lalu yang kedua, ya, yang kedua apa? yang kedua tadi kan kalau misalnya Oh, ini Pak, bidang. publikasinya nggak sesuai Oke, bidang yang oke. university. Oke. Eh, ya, eh, agak berat. Bukan tidak bisa, tapi agak berat. Tapi yang jelas gini, kalau kita ke bidang yang baru, maka kita harus meyakinkan profesor dan komite dewan reviewer beasiswa bahwa kamu bisa survive sampai lulus. Saya S1 S2-nya mekanika fluida. Kemudian ketika saya melihat di SPE kan orang thermal waktu itu belum ada yang doktor. Saya lihat yang mekanika fluida itu backgroundnya ada Pak Setio yang sekarang S3 ke Australia dan waktu itu Bu Arini yang sedang S3 ke UK. Jadi waktu itu saya mikir loh tema tema McFlu sudah crowded, sudah banyak orangnya sehingga saya tidak ke McFlu, saya ke thermal saja. Sehingga saya juga ketika S3 saya nggak punya track record thermal sama sekali, baik S1 maupun S2. Tapi untuk ke sana saya punya tema penelitian ke arah thermal walaupun ya menurut saya kurang bagus ya, tapi paling nggak kita ada ke arah sana seperti itu. Jadi misalkan kalau kalian misalkan nanti Pak, saya gimana kalau sudah ini? Ya paling nggak kalian ya join-join risetnya dosen dengan harapan apa publikasinya nyantol lah seperti itu. Walaupun nanti temanya ya nggak jarang sekali tema misalnya ada juga yang temanya nggak pas tapi selama itu mendekati contoh misalkan tentang tema kontrol considering kontrol robotik satunya kontrol proses sama-sama kontrol ya nggak masalah atau misalkan kalau saya walaupun S1 S2 saya tidak di thermal tapi kan basic saya ada CFD sehingga ada keilmuan CFD jadi waktu CF3 saya pakai CFD jadi ada satu tari benang merah yang sama tapi kalau benar-benar beda ya bisa saja tapi jarang. Contohnya saja ada mahasiswa dari negara Asia Selatan, dia satunya adalah teknik industri. Industri kan kebanyakan ke manajerial. Kemudian dia ngapli ke lab saya. Ah, ya sama profesor tetap diterima. Tapi ya arek itu wae loh, dia nggak ngerti sama sekali. Bedanya konveksi paksa sama alami aja nggak bisa. Saya marahi dia. Tapi usaha dia untuk survive waktu S2 atau S3 itu berat. Karena agak nyeleneh karena terlalu ekstrim menurut saya kalau dari teknik industri
ke apa namanya ke apa energi kan agak berat. Tapi kalau kalian selama lingkupnya masih SPE dan sekalian pernah kuliah, saya rasa bisa kok. Tapi usahakan nanti ketika kalian mau nembak sesuatu, kalau bisa ada penelitian kecil-kecilan lah. Kalian bikin penelitian-penelitian yang kecil, kalian terbitkan di seminar nasional yang sih gampang-gampang. Yang penting ada history record. Kalau bisa ada seperti itu. Kalau tidak ada, ya coba bisa juga. Tapi kansnya mungkin lebih besar kalau ada penelitian yang inline. Karena nanti ketika kita bikin narasi narasi dokumen, itu enak kalau dia itu inline. Jadi kalau cerita saya neliti ini asik gitu loh kalau kalau ceritanya inline seperti itu. Paham ya Denny ya? Iya, Pak. Paham, Oke, Pak. Terima kasih. oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada sore damai ya, sore damai ya. Itu ojo dilakoni ya. Jadi ketika kalian kalian ngapli Max yang tidak atau haram dilakukan. Yang pertama, daftar U2U atau embassy apa university recommendation atau G2G atau embassy recommendation pada dua profesor yang berbeda pada tahun yang sama secara bersamaan pada tahun fiskal misalkan tahun fiskal 2004 itu satu tahun fiskal tahun keuangan maksudnya jadi nggak boleh apply max baik U2U atau G2G pada dua profesor atau lebih pada tempat yang bersamaan kalau tidak data kalian akan di ground di pusat orang Jepang itu gak gelem diduakan rek. Walaupun kalian keterima di Tokyo University, misal kalian ngapli ke Tokyo University, kemudian sebagai backup kalian ngapli Saga University. Ya, yang Tokyo-nya keterima, Saganya enggak, tapi datanya masuk ke pusat, maka nama kalian akan di ground dan mungkin akan di blacklist selamanya nggak bisa apply di Jepang. Pakai beasiswa ini, beasiswa Mombusu. Jadi orang Jepang itu nggak mau diduakan. Atau kalian daftar Max U2U atau G2G pada dua profesor yang sama pada universitas yang berbeda. Ini yang atas ini universitas yang sama. Ini kalau bisa jangan kalau misalnya kalian ngontak profesor jangan kampus yang sama. Soalnya kadang-kadang ini lucu. Ada teman saya ngapli ke Belanda kalau nggak salah, Belanda atau UK kalau nggak salah. Dia ngapli profesor yang dengan keilmuan yang sama, kemudian di kampus yang sama, tapi beda profesor. Akhirnya ketika profesor curhat, aku dikontak mahasiswa Indonesia. Oh iya aku yo, lo ini kan gak enak rek. Kan artinya kalian belum menyelesaikan kasus apa perkara kalian dengan satu orang, kalian ngontak yang lain itu kan istilah mendua itu enggak boleh. Dan kalau mereka itu it's okay, masih biasa mah, tapi walaupun secara etika kurang bagus. Jadi waktu itu sempat dikontak, oh iya saya tahu kamu kontak Prof ini ya. Akhirnya izin dewe akhirnya. Cuma untuk Jepang itu bahaya karena orang Jepang karakternya kalau kamu percaya, orang Jepang karakternya kan dia percaya. Jadi kalau misalnya kamu sekali saja bukan menodai, melanggar kepercayaannya dia selamanya kamu nggak akan dipercaya. Nah, begitu juga ini. Jadi kalau pada kontak profesor pada unit yang sama, itu nggak boleh. Walaupun kamu pakai skema university atau embassy. Kemudian yang kedua, kamu apply university dan embassy pada dua profesor yang berbeda atau lebih, pada kampus yang berbeda ini juga sama, nggak boleh. Kemudian kalian daftar, Pak, saya tak nyoba sih G2G kan ono TC, rodo angel, tapi tak coba. Kemudian saya juga akan nyoba University Recommendation. Kalian coba bareng. Sama, enggak boleh. Karena datanya akan masuk ke Kementerian Jepang. Enggak boleh. Jadi walaupun beda skema, satunya U2U, satunya U2G, karena datanya nanti bermuara pada satu kementerian, maka enggak bisa. Dan yang terakhir, kalau kalian sudah strongly nominated candidate, maka kalian wajib berangkat dengan alasan apapun. Artinya apa? Contoh misalkan, saya itu begitu dinyatakan strongly nominated candidate akhir Maret, saya sudah dipastikan 90% saya dapat beasiswa Max. Saya tinggal nunggu kementerian pusat saja hasilnya. Ya. Jadi kalau misalkan nggak ada pengurangan anggaran dan sebagainya, insya Allah aman. Soalnya nanti dicek anak saya itu masuk blacklist nggak, masuk orang yang pernah dideportasi nggak, pernah catatan kriminal nggak di Jepang. Selama itu aman, keterima, insya Allah. Tinggal nunggu aja. Jadi sore damai, jangan lakukan ini, ya. Jangan lakukan ini. Oke. Kemudian ini konversi skala IP dari skala 4 ke 3. Indonesia kan mekanisme skema skala 4, sementara Jepang dia itu skema skala 3. Nah, yang diterima untuk beasiswa Max adalah IP skala Jepang 2,3 skala 3. Nah, ini adalah konversinya. Contoh misalkan ada ini skala 4, punya kita kan condong ke sini kan ya.
Dan yang dilihat itu bukan apa namanya? Eh apa ya? Jadi nanti akan yang dilihat ini nanti ini kan skor A itu kan kalau kita kan 81 sampai 100. Terus AB berapa berapa, BC B berapa. Nah, itu. Tapi ini nanti disesuaikan ini. Nanti kalian lihat panduan akademik ringnya kita itu berapa sampai berapa. Dan seperti kalian lihat ini ndak ada AB di sini. Jadi kalau kalian misalkan apa namanya dapat AB akan dibawa ke B sehingga nanti jatuhnya lebih banyak kedua. Jadi nanti tolong ketika kalian belajar usahakan banyak yang A, jangan AB. AB itu nilai nanggung soalnya. Kalau dalam skala Jepang loh ya. Sehingga nanti kalau dibulatkan kedua nanti agak susah masuk 2,3. Paham sampai di sini katanya kan? Jadi nanti lihat skalanya ini ya, lihat nilainya ini kalau A berapa, AB berapa, B dan semua. Nanti ikut ini nanti masuk berapa. Nah, contoh misalkan ini contoh perhitungan kredit misalkan. Bahasa Jepang Japanese 1 dapat A, Japanese 2 dapat AB, terus Japanese 3 dapat B, bisnis dapat D misalkan. Kreditnya ada 3 maka. Ya seperti ini skala skala Jepang ya. Tinggal dikalikan aja nanti totalnya dibagi dengan kreditnya. Atau kalau punya kalian ya tinggal di ini aja. SKS-nya Anda masukkan sini, nilainya ring kita berapa, kemudian dikalikan dengan SKS mata kuliah dibagi dengan SKS total. Itu nanti kira-kira dapat berapa. Usahakan di atas 2,3 supaya bisa lanjut beasiswa. Kebetulan kemarin saya S1 saya IPK saya 3,16. Nggak bisa sebenarnya. IPK saya S1 nggak bisa. Cuma S3 saya, S2 saya IP-nya 3,72. Jadi saya ketolong IP S2 saya. Sehingga IP saya S2 itu, jadi kebetulan ya saya juga memang ya tidak well prepare. Jadi saya memutuskan kuliah lanjut itu tahun terakhir. Jadi itu kan kenapa saya ngomong seperti ini, saya berharap kalian jangan seperti saya. Saya itu kan terhitung terlambat ya untuk memutuskan S2. Tapi sudah itu masa lalu, maka it's okay. Jadi yang saya harapkan adalah, jadi kalau misalkan saya IP saya 3,16, saya tidak bisa daftar ke sini. Sehingga yang bantu ini adalah IP saya S2. Jadi karena saya S3-nya di Jepang sehingga IP-nya S2 3,72 itu di atas 2,3 sehingga saya masih bisa lanjut. Oke, sampai di sini tanya kan? Baik, tidak ada, saya lanjut. Oke. Nah, ini soal ujian embassy track. Nah, ada bahasa Jepang, ada bahasa Inggris. Ini tes tulis harus dikerjakan. Loh Pak, saya nggak bisa bahasa Jepang Pak. Ya nggak apa-apa. Kalian kerjakan sebisanya. Nanti kalian penekanannya di sini. Ini menurut saya bahasa Jepangnya nggak terlalu kompleks dan ini ada hiragananya. Jadi kalau misalnya kalian kalian ingin embassy track untuk pasca sarjana itu bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Kalau kalian ngapli S1 itu ada fisika, matematika, kimia, biologi, bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Sama seperti kalian ujian masuk perguruan tinggi, itu ada tesnya. Kalau kalian masuk S1 di Jepang via Kedubes, itu ada fisika, matematika, kimia, biologi, ya sama. Ada bahasa Inggris. Itu ujian tulis juga di Kedubes. Nah, untuk yang pasca sarjana soalnya cuma dua, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Walaupun kalian menyerahkan skor TOEFL, tapi tetap ada ujian tulis. Ini untuk contoh soalnya bisa kalian download di sini, dibuka di sini. Soal-soalnya apa aja, ya. Oke, sampai di sini tanya kan? Oke, nggak ada maka saya lanjut ya. Ini bahasa Inggrisnya gampang kok, ya. Bahasa bahasa Inggrisnya gampang. Cuma ada dua. Kalau misal kalian mengambil master atau doktor, cuma ada dua soal. Nanti silakan di-download di sini ya untuk materinya. Oke, eh, ini saya balik lagi. Ketika saya ngomong profesor, profesor saya yang mengarahkan ke sini skema ini. Nah, ternyata ketika saya cek, ternyata University Recommendation Track itu ada dua skema. Skema itu ada skema general purpose, yang kedua skema specific purpose. General purpose itu seperti di judulnya, general purpose itu untuk semua negara. Jadi negara berkembang bisa, daftar negara maju bisa, negara miskin bisa. Artinya setiap negara bisa berkompetisi bareng. Jadi tidak ada pembeda. Jadi US, Indonesia bisa tanding bareng. Tapi ini kok agak susah. Kenapa? Karena kan standar pendidikan kita agak jauh ya dengan US. Sehingga agak berat. Bukan berarti tidak bisa, ada agak berat. Nah, kalau yang ini U2U specific purpose ini untuk negara tertentu. Contoh, skema yang saya ajukan itu untuk negara
berkembang di Asia Tenggara dan Asia Selatan atau ya Asia Tenggara Asia Selatan sehingga saingan saya yo wong Malaysia, wong Timur Leste, wong Filipina, orang Thailand, orang Myanmar, orang Vietnam, ya orang Brunei sama orang India, orang Pakistan. Artinya kalau kita bertanding dengan sesama negara berkembang, saya yakin kita bisa. Tapi untuk memutuskan Pak, apakah saya daftar di yang general purpose atau specific purpose itu enggak bisa, kita enggak bisa milih. Jadi sepenuhnya profesor yang menentukan. Jadi kita nggak bisa milih. Pak, saya daftar Max. Ya, nanti kalau profesornya, oh silakan kamu daftar Max ya. Maka kita daftar. Kalau misalkan kalau profesor melihat CV kita kurang menarik atau beliau kurang tertarik dengan kita, maka biasanya beliau tidak mengarahkan ke Max atau disuruh nyari uang sendiri, beasiswa sendiri seperti itu. Nanti saya tunjukkan eh, ciri-ciri profesor yang tidak tertarik untuk menyarikan beasiswa Max sama suruh nyari uang sendiri itu akan saya tunjukkan ya. Sampai di sini adanya kan? Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Oke. Nah, ini soal ujian masuk saya ya. Ujian masuk saya. Cuma saya terjemahkan karena nggak enak kok. Sini saya ngerti apa. Ini soalnya saya terjemahkan. Tapi mostly ini tentang bidang saya. Jadi kalau kita misalnya ngapli sesuai bidang saya, contoh saya apli lab thermal, maka soalnya tentu saja tentang thermal, Kak. Mungkin tentang McFlow kita tentang kontrol, ngupload ke lab control engineering, maka soal yang keluar adalah tema control engineering dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan dengan bidang kita apply. Kebetulan ini temanya adalah labnya adalah di lab Departemen Teknik Mesin dan labnya adalah lab thermal engineering. Di sini ada ini contoh soalnya. Yang pertama Profesor A dia tanya eh, S1 saya dan S2 saya seperti apa Pak dan jelaskan dalam narasi. Kalau kalian daftar S2 maka cuma ada eh, laporan skripsi, maka tolong dinarasikan ya. Kemudian ini karena saya ngambil lab thermal, maka saya disuruh tanya bagaimana perpindahan panas konveksi itu apa jenis mode perpindahan panas ya. Ya jelaskan ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kondisi energi di negara Anda? Nah, dengan catatan ingat, ini via email, jadi kalian bisa ngerpek ya, kalian bisa nyari jawaban online ya. Ini ujiannya email ya. Saya suka kenapa seperti ini karena Jepang itu orangnya itu nggak terlalu bisa ngomong bahasa Inggris, tapi kalau nulis bagus. Orang Jepang itu tulisannya bagus kalau bahasa Inggris, tapi kalau ngomong langsung itu jelek, sehingga kebanyakan via email. Saya ngapli di Saga seperti ini dan saya juga ngapli di Kumamoto juga sama. Kumamoto itu provinsi sebelahnya Saga sama wawancaranya juga via email. Jadi bikin soal terus kita jawab dan biasanya dikasih waktu dan waktunya itu biasanya sekitar 3 hari. Total soal ada 9 soal dari 3 profesor. Ini harus selesai 3 hari. Ini ada cerita yang menyedihkan. Jadi saya ketika daftar ke Kumamoto lab pembakaran waktu itu saya ngapli, kemudian waktu itu saya tanya profesornya, Prof. Tori Sensei namanya, Sejuichi Tori namanya, Tori Sensei. Tori Sensei itu saya tanya, saya tuh orangnya kan pengen basa-basi ya, dan itu salah ternyata. Ternyata beliau salah. Saya tanya, Prof saya wawancaranya kapan? Saya hanya pengen tahu, tidak ingin ditentukan waktunya. Ternyata sama Profesor Tori itu oh ya kamu saya tentukan ini ya. Waduh saya belum siap apa-apa sehingga waktu itu saya belum siap riset proposal. Jadi saya kontak beliau itu belum siap riset proposal. Jadi itu kesalahan saya. Jadi kalau misal kalian ngapli lain kali jangan tiru saya ya. Tolong riset proposalnya disiapkan sehingga kalian nggak ketat apa ya, kedadapan apa ya istilahnya tidak apa ya, bahasa Indonesia kedadapan itu apa ya? Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Sehingga untuk bikin riset proposal, saya itu butuh waktu 3 hari. Karena untuk bikin riset proposal, seperti saya katakan tadi ke Denny pertanyaannya tadi, Pak, kalau misalnya record kita, histori riset kita berbeda dengan yang di lab itu gimana? Nah, maka sebisa mungkin ada 1 2 histori yang recordnya ke labnya beliau. Contoh, kenapa? Ketika saya bikin riset proposal, saya usahakan riset saya di Indonesia dan riset profesor di Jepang itu ada hubungan. Sehingga ketika saya bikin riset proposalku enak gitu ceritanya seperti itu dan nggak kesulitan. Kalau misalkan bidangnya terlalu jauh, itu menghubungkannya agak susah. Yang menunjukkan bahwa saya punya histori ini dan saya bisa survive ketika S2 atau S3 di sana. Itu adalah yang ingin saya sampaikan ke para profesor itu. Kenapa kok kita harus punya history record sekecil apapun. Masilan, Pak saya D4 saya nggak ini, tapi saya mau ke sini. Oke, kalau bisa ada eh, penelitian kecil-kecilan aja, nggak usah yang wah, gitu. Pokoknya ada jembatannya seperti itu. Tidak harus sing wah banget, sing biasa-biasa ya, gak apa-apa gitu ya. Toh mereka juga ngerti penelitian kita kayak apa ya mesti ajur ya.
ya. Tapi mereka menghargai. Jadi supaya ketika bikin narasi gue enak gitu loh untuk bikin riset proposal. Oke, ini juga contoh profesor yang kedua. Soalnya seperti ini, bagaimana heat flux pada konveksi alami, bagaimana rejim aliran dua fase. Kebetulan saya mengajar mata kuliah ini ya tinggal tak ketik aja ya. Dan pertanyaan tersusah itu yang ini profesor bertanya, ini soal dari profesor saya, itu paling wangel ngarape sehingga susah ya. Tapi ini harus semuanya harus selesai dalam waktu 3 hari ya, jangan lebih, jangan lebih. Karena kalau lebih saya disindir. Jadi dulu waktu saya di Kumamoto saya disindir sama profesor pewawancara saya. Dia bilang, tolong perhatikan waktu ya, ini ujian. Habis itu saya langsung ngedrop, wes gak mungkin keterima. Seperti itu. Jadi tolong jangan ikuti saya ya. Ikuti yang benar-benar yang salah, jangan diikuti. Oke, kemudian setelah tes tulis, kita ada wawancara Skype. Kadang-kadang apa yang wawancara ini profesor utama kita saja. Yang kan wawancara tadi kan ada 3. 2 ini profesor yang ilmunya sebidang dengan profesor saya. Kalau yang wawancara itu profesor kita saja. Ini untuk ngetes keilmuan kita bisa jadi apakah benar kan tesnya online kan via email, apakah benar ngerjain dewean dan sebagainya. Atau untuk ngetes keseriusan saya. Jadi waktu saya ngabdi di Saga, profesor saya malah tidak tanya konsep saya, tapi ngetes apa kesungguhan saya arek iki tenanan enggak apa cuma sekedar apa namanya nyoba-nyoba. Jadi profesor saya itu membuat saya berbesmili itu nangis ya. Jadi profesor saya ngetes saya menunjukkan arek iki niat enggak sehingga sempat itu saya dibilang gini, bulan Februari pertengahan dibilang gini sama profesor, kamu cari beasiswa lain saja, jangan di sini gitu kan. Padahal saya berjuang itu luar biasa. Saya ke Bandung belajar IELTS, persiapan publikasi, persiapan dan sebagainya itu perjuangannya melelahkan. Kemudian profesor saya bilang, kamu nyari beasiswa yang lain aja. Saya gimana agak berbes milih ya. Jadi cuma saya tahan. Cuma saya tahan. Terus habis itu setelah Skype-nya tutup, saya nangis langsung. Karena eh, perjuangan S2 itu atau S3 itu benar-benar melelahkan. Jadi perjuangan S2 itu tidak atau S3 tidak akan bisa didapat kalau kita leha-leha. Tidak bisa. Kita harus all out. Benar-benar all out. Nggak bisa. Ya disambi bisa, tapi harus ada kesungguhan. Gak sekedar aku tak nyoba. Gak, bukan seperti itu. Kalau seperti itu kalian akan gagal. Ya. Dan profesor itu akan melihat kok anak ini beneran nggak daftar atau sekedar coba-coba. Dan beliau kelihatan seperti itu. Oke, ini panduan Max ya dari University Combination ini dari punyanya Saga. Ini saya bukakan, saya bukakan ya. Saya tunjukkan ke kalian. Ini untuk tahun 2024. Ini contohnya untuk ada 2 program. Ini untuk ASEAN ya. Artinya ASEAN itu dapat prioritas loh. Jadi kalau kalian daftar itu untuk program ini ya, yang ini tujuannya ASEAN. Karena ini kan tadi saya katakan University Recommendation yang versi specific purpose. Specific purpose itu memang ada target dari pemerintah Jepang. Sehingga eh, orang Amerika nggak akan bisa masuk via skema ini. Ini contohnya seperti ini dokumennya ya. Dokumennya ada keterangannya, syaratnya apa, ada Indonesia, Filipina, Singapura, Kamboja, Brunei, Bangladesh, ya seperti itu. Kemudian ada batasan umurnya, misalkan umur berapa ya, ya. Kemudian ini keterangan-keterangannya, kemudian ini seleksinya butuh apa saja, ya. Dokumennya apa saja ini contohnya dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, perlu diketahui bahwa untuk Max University Recommendation itu formulirnya ada yang mirip. Ada form A dan B kalau nggak salah. Form A itu kalau nggak salah ditujukan ke kampus kita. Kan kayak gini, ketika kalian daftar studi, itu kan ada 2 yang perlu kita siapkan. Contoh misalkan kalian daftar misalkan bidik misi. Bidik misi itu kan berarti ada 2 dokumen yang kita siapkan. Dokumen untuk seleksi ke kampus dan dokumen untuk seleksi bidik misi. Jadi ada 2 form. Ya. Kalau misalkan kalian beasiswa mandiri, artinya pakai uang sendiri, nyari uang lihat orang tua, maka formnya cuma satu aja yang dikirim ke kampus. Nah, untuk Max sama, untuk Max hampir sama dengan beasiswa bidik misi lagi. Formnya ada 2 rangkap. Yang rangkap pertama itu ditujukan untuk ke kampus, kan kita harus seleksi, maka dokumennya ditujukan ke kampus. Yang satunya ditunjukkan untuk ke kementerian. Tapi yang ngirim kampus yang kita tuju, bukan kita. Ya.
Dan ini ada aturannya, apakah bolak-balik atau satu sisi tok. Ya kalau misalnya kalian nggak teliti, yuk gagal, Rek. Jadi ini sangat strict terhadap aturan. Oke. Kemudian kebetulan kalau di Saga tidak ada ketentuan apakah IELTS, TOEFL, TOEIC. Kebetulan waktu saya dulu cuma ada TOEFL dan TOEIC. Ya, sekarang ada IELTS. Artinya lupa IELTS-nya berapa? Apakah 5,5, 6, 6,5? Tidak ada ketentuan. Nah, karena tidak ada ketentuan, maka tentu saja ini agak lebih tricky. Jadi nanti besar-besaran nilai. Jadi kalau kalian pengen ngunci, ya kalau bisa skor kalian setinggi mungkin. Supaya ngunci, karena kan kandidat yang masuk banyak. Nanti tinggal, apa namanya, kita harus nguncinya di mana. Ya, itu harus kita pilih. Ya. Kemudian ini ketentuannya harus kalian ikuti ya, ukurannya supaya kalian diterima. Misalnya, "Loh, Pak, saya masih tahap ini Pak, masih misalkan kalau ketika kalian daftar itu masih ijazahnya belum keluar misalkan, itu boleh, tapi harus pasti bahwa ketika berangkat itu sudah lulus. Jadi kalau misalnya Pak, saya kan belum lulus Pak, boleh nggak? Tapi harus dipastikan bahwa ketika kalian berangkat ke Jepang, status kalian harus lulus di eh, degree atau tingkat sebelum, misalkan kalian harus lulus D4 ya sebelum kalian berangkat. Tapi amannya kalian aplinya ketika sudah lulus semua. Takutnya nanti ada kandidat lain yang sudah matang tinggal dipanggil aja tanpa ada alasan tinggal berangkat, itu lebih 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 diunggulkan biasanya seperti itu. Kemudian ada ini nanti ujian examination. Jadi nanti kalau misalkan kalian Pak, saya pengen berangkat ke kampus di Jepang tapi saya eh, gagal beasiswanya, maka kalian dikasih kesempatan untuk daftar sebagai mahasiswa tanpa beasiswa, tapi berat Indonesia karena uang uang SKS mereka itu sekitar 50 jutaan per semester, jadi berat ya kalau kalian pakai beasiswa pribadi. Tapi kalau ada beberapa mahasiswa Indonesia yang di Saga yang nekat, bisa mereka minta keringanan ke kampus, bisa diskon SPP bisa 100%. Tapi kalau semester satu nggak bisa, semester satu harus bayar total. Nah, kalau misalkan semester berikutnya bisa minta keringanan bisa sampai 10%, 0% bayar SPP-nya, enggak bayar 50 juta. Itu bisa. Tapi biaya hidupnya ya harus nyari sendiri. Dengan cara apa? Ya kerja part time, bla bla bla, atau cari beasiswa yang perintilan-perintilan. Ada beasiswa perintilan-perintilan yang kecil-kecil. Nah, kalau misalnya kalian tetap lanjut lanjut kuliah, misalkan kalian nggak keterima di beasiswa Max, maka kalian akan diminta bayar ujian masuk. Ujian masuk itu biasanya rata-rata 3 juta, 3 juta rupiah. Jadi di kampus manapun kalian daftar ke US, ke Eropa, itu kalian harus bayar ujian masuk. Tapi kalau kasus saya, karena saya keterima, maka ujian masuk saya di cover oleh Kementerian Max. Kalau misalkan kalian daftar LPDP, Pak, saya pengen daftar LPDP, Pak, mau ke Kyoto misalkan, maka eh, tes ke Kyoto-nya itu harus kalian bayar sendiri 3 juta. Nah, kalau misalnya ketika kalian lulus LPDP-nya lulus, maka LPDP akan membayar 3 juta itu mengganti. Tapi kalau nggak lulus ya hilang duit, ya gitu ya. Oke. Nah, ini dokumennya harus dikirim secara surat ke ini. Nggak boleh email ya, nggak boleh email, harus surat. Harus surat. Jadi ketika ngirim harus kalian lihat posnya itu berapa lama. Biasanya dari Indonesia ke Jepang itu take time 2 minggu. Maka usahakan sebelum deadline bukan capos ya, bukan dikirim capos. Misalnya dikirim capos sekian, terus ketika di Jepang melewati batas, itu tetap nggak diterima. Jadi yang diterima itu ketika nyampe di Jepang, nyampe di kampusnya, itu yang dihitung. Kalau lebih lebih dari deadline tidak akan diterima. Jadi bukan capos ya yang tertulis ya. Kemudian ini adalah list profesornya. Jadi nanti profesornya sesuai bidangnya apa. Ada Profesor Masato Tominaga, ada Profesor saya juga Miyara Sensei dan sebagainya. Ini profesor yang sebidang. Jadi seperti ini ada banyak apa profesor-profesor ya. Tergantung departemennya. Kalian pengen departemen apa? Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada tanya kan? Ada tanya kan, Rek? Halo? Oke, enggak ada yang tanya kan? Saya lanjut. Contoh mati ini. Oke, lanjut ini misalkan. Oke. Nah, kemudian isiannya seperti apa? Ini contoh aplikasi saya ya, dokumen saya waktu saya daftar ke Saga. Ini form A yang ada di lampiran tadi. Ini isinya adalah penelitian saya sewaktu sarjana maupun master. Nah, ini contoh. Ini saya S2-nya apa? Ini dalam bahasa Inggris ya.
Saya cerita tentang penelitian saya dan teman saya. Makanya kalau bisa nanti ketika tugas akhir jangan sembarangan milih tugas akhir. Sebisa mungkin tugas akhirnya ada kebaruannya, ada yang sisi menariknya. Sehingga ketika kalian mengajukan beasiswa itu enak. Kalau tugas akhirnya apa namanya kebaruannya nggak terlalu ada atau nggak ada, maka agak susah untuk cerita, karena profesor akan melihat ya penelitian-penelitian yang bagus-bagus ya. Jadi kalau ini hati-hati kalau misalkan kalian ambil judul tugas akhir nanti tolong diperhatikan. Ojo angger jebuk judul, diperhatikan apakah ini bagus penelitiannya. Karena nanti kalau biasa-biasa nanti eman ketika kalian daftar itu nanti gak apa istilahnya terlihat biasa tugas akhirnya. Jadi tolong diperhatikan. Ini penelitian saya waktu S2, ini penelitian saya ketika S1. Kemudian publikasi saya taruh sini. Karena formnya kan kecil ya, supaya halamannya gak numpuk-numpuk saya kasih lampiran. Karena penelitian saya kan sama mahasiswa ada banyak sehingga tak saya tulis di sini. Ini rangkuman abstraknya ya. Saya rangkum seperti ini, seperti itu. Jadi enak historinya. Tapi yang saya ambil yang sesuai dengan ilmu saya dan yang internasional. Sebisa mungkin yang ditulis di sini yang internasional ya. Misalnya jurnal internasional, seminar internasional. Tapi tidak bisa ya. Terpaksa jurnal lokal nggak apa-apa. Yang nasional, yang bahasa Indonesia. Tapi kalian translate ya. Saya rasa itu untuk program sarjana cukup bagus. Seperti itu. Di sini saya menunjukkan histori penelitian saya ke para dewan reviewer. Oke, ini untuk yang form A, untuk yang form B ini, form B. Form B ini, form B hampir sama dengan form A ya, agak lebih. eh ini kalau kalian join di grup Higher Education, ada di Google Drive-nya. Jadi feel free ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik belajar lebih lanjut, silakan kontak saya untuk saya masukkan di grup Higher Education. Ini form B isinya cuma penelitian-penelitian saya. Itu hampir sama dengan form A. Kalau form A kan ada rangkumannya, yang form B tidak. Jadi cuma judul-judulnya saja. Seperti itu. Sebenarnya ada banyak penelitian saya, cuma yang saya cantumkan itu yang internasional dan yang terkait dengan yang saya tuju. Oke, oh ya, jangan lupa ini ngisi presentasi ya. Di kolom chat itu ada di presentasi. Tujuannya untuk saya pengen melihat berapa mahasiswa yang join gitu aja. Jadi tolong join di apa ngisi presentasi ya, daftar hadir. Kemudian ada juga riset proposal saya, mana ya? Ini field of study, yang ini. Nah, ini saya cerita field of study saya lulus dari ITS misalkan dengan tugas akhir S1 S2 ini. Nah, sekarang riset saya tentang heat transfer. Ini menjawab pertanyaan Denny ya, Den. Den. Eh, Nah, Iya, Pak. iya. Jadi saya ngapli di lab thermal, tapi S1 S2 saya tentang McFlu, tapi saya menunjukkan ada jembatannya supaya saya ceritanya enak. Saya sekarang bisa cerita bahwa riset saya di heat transfer. Ini penelitian saya sekarang. Kemudian saya konekkan dengan penelitian yang ada di lab saya, lab di profesor saya yang di Jepang. Itu ini. Nah, ini tentang riset plan. Riset plan-nya nggak banyak, simple aja. Ini saya bikin simple. Jadi saya peneliti ground changer dengan modifikasi nanofluid dan sebagainya. Ini nggak harus kalian kerjakan kok. Ini sekedar syarat untuk masuk sana. Tapi kalau misalnya kalian kerjakan sungguh-sungguh, nggak masalah. Cuma masalahnya untuk dokumen seleksi dokumen itu biasanya waktunya cepet ya. Sehingga ini yang penting kalian keterima dulu aja. Ini penelitian saya ketika proposal riset proposal saya. Nah, di sini saya melihat, saya tunjukkan variasinya apa. Ini alat yang ada di lab saya, yang ini saya tingkatkan performanya. Oke, pakai apa ini? Pakai ini caranya, pakai aliran yang diosilasi seperti itu. Nah, di sini usahakan penelitian kita masuk dan penelitian profesornya masuk supaya mengkonekkan bahwa kita itu ada histori seperti itu, ya. Atau kalau enggak ada ya nggak apa-apa penelitiannya beliau. Yang penting nyambung ke penelitiannya beliau gitu aja ya. Tapi kalau ada penelitian kita ya nggak masalah gitu. Oke, saya lanjut. Kemudian, nah ini surat rekomendasi. Ini surat rekomendasinya ini ada agak tricky ya. Ada reference letter, ada recommendation letter. Tidak nggak salah. Saya, saya tak stop share dulu nih. Tab saya terlalu banyak. Bentar ya.
agak tricky ya. Recommendation letter sama reference letter itu kadang recommendation letter itu dianggap seperti reference letter, padahal beda. Karena di aturan di Saga, reference letter itu yang tanda tangan adalah pembimbing kita waktu S1 atau S2 atau ketika sarjana atau master. Dan recommendation letter itu adalah rekomendasi dari pimpinan tempat kita studi. Contoh saya adalah dekan Fakultas Teknologi Industri. Tempat saya studi di ETS. Kalau kalian wakil direktur atau direktur. Jadi gitu. Jadi kalian minta itu ya. Nah, itu kata-katanya harus sesuai dengan apa ya? Saya dulu sempat bikin. Nah, ternyata di pernyataan dekan saya, dekan fakultas atau wadir misal atau direktur, itu harus keterangan bahwa dia akan mengambil beasiswa ini kalau keterima dan anak ini bahasa Inggrisnya bagus. Harus ada kata-kata itu. Padahal saya sudah pernah ngajukan dan ditandatangani oleh Pak Dekan. Kemudian saya akhirnya ngajukan lagi, Pak, mohon maaf ini belum masuk. Sehingga kalian harus benar-benar baca panduan sedetail mungkin. Jangan meleng ya. Kebetulan saya meleng akhirnya saya harus nyari lagi deh. Seperti itu. Jadi jangan ditiru ya saya. Seperti itu. Kemudian ketika kalian sudah masuk nominated candidate, jadi ketika bulan bulan Maret awal, kalau nggak salah Maret awal atau Maret akhir, kalian sudah dinyatakan kandidat kuat, maka kalian diminta bikin surat perjanjian. Janji bahwa saya akan ambil beasiswa ini dan saya tidak apply di beasiswa lain di saat saya ngapli ini. Ada perjanjian dan saya harus tanda tangan dan saya kirim kalau nggak salah hard copy-nya ke Jepang kalau nggak salah. Ini ini adalah bentuk perjanjian bahwa kita memastikan dan seperti yang tadi orang Jepang itu nggak mau diduakan. Jadi kalau kalian menduakan maka kalian pasti gagal. Jadi ketika kalian masuk kandidat kuat penerima beasiswa maka saya lupa ini dikirim soft copy saya atau scan ya saya lupa scan atau hard copy saya lupa. Tapi yang jelas saya janji bahwa tidak sedang aplik ke beasiswa tempat lain. Saya juga tidak sedang dalam proses S2 dan sebagainya sehingga mereka percaya seperti itu. Jadi harus itu ya. Oke, itu saya rasa untuk yang ini. Nah, ini kebetulan ada dua jenis LOE. Nah, ketika kalian dinyatakan diterima beasiswa Max, maka LOE-nya ingat, LOE itu Letter of Acceptance. LOE. Jadi kalau kalian studi S2, S3, itu yang dicari itu LOE-nya. Ya, harus ada LOE-nya. Nah, LOE beasiswa membuka Gakuso itu yang tanda tangan bukan profesor saya, tapi presiden kampus atau direktur kampus. Kalau di PENS kan direktur. Kalau di kampus saya eh, presiden atau rektor kampus. Jadi yang kalau misalnya LOE Max itu yang tanda tangan presiden kampus. Oke. Dan di dalam Max ini LOE Max itu yang tertera dia itu saya dapat beasiswa dari siapa? Dari negara Jepang, misalkan government scholarship misalkan. Kemudian berapa saya dapat berapa per bulan tertulis 145 ribu yen per bulan tertera. Jadi terus durasinya jelas. Oktober 1 Oktober 2017 sampai September 2020. Jadi jelas, durasinya jelas, sumbernya jelas, besarnya jelas. Itu adalah LOE dari Max. LOE ini hanya akan keluar ketika pengumuman final dari kementerian. Jadi misalnya Kementerian Max keluar bahwa saya dinyatakan dapat beasiswa, maka kampus saya di Saga bikin LOE, Letter of Acceptance. Oke, ini LOE Max. Jadi kalau kalian sudah pasti dapat beasiswa, itu LOE-nya seperti ini. Nah, ini kebetulan ada kawan saya dari dosen Poltera, dia yang ngaplik ke Shizuoka University. Dia ngontak saya, Pak, saya dapat LOE, Pak. Oh, LOE ini kayak gimana, Pak? Dia tanya macam-macam terus tak takut. LOE mana? Coba saya lihat. Nah, LOE-nya ternyata yang tanda tangan profesornya dia. Nah, ini artinya dia tidak direkomendasikan profesor nyari pakai Max, tapi dia diminta cari beasiswa sendiri. Jadi ini arti bahwa profesornya minta kon golek out beasiswa dewe, jangan Max. Jadi kita nggak bisa memaksa profesor kita ya. Pak, aku tolong diterima pakai Max. Enggak. Karena tergantung kandidat yang masuk dan CV kita. Kalau CV kita kuat, saya yakin insya Allah kita akan diperjuangkan beasiswa Max. Tapi kalau profesional ogah-ogahan, maka ya biasanya suruh nyari beasiswa sendiri. Nah, ini adalah contoh LOE untuk daftar beasiswa. Misalkan kalian, Pak, saya mau beasiswa LPDP, pakai LOE ini bisa nggak? Bisa, bisa pakai LOE ini. Atau bisa juga dibikinkan LOE dari kampusnya. Tapi yang jelas bukan seperti ini ya.
Jadi kalau kalian daftar beasiswa LPDB, maka LOE-nya digunakan yang seperti ini. Kalau beasiswa Max seperti ini, simple Max itu. Kalau LPDB seperti ini. Oke. Jadi kalau kalian daftar beasiswa Max, itu kalian cuma ngirim ke kampus tok. Nanti yang ngurus ke Max itu kampus kita. Kalau kalian daftar LPDB, maka kalian daftar sendiri ke kampusnya dan kalian juga daftar sendiri ke LPDB. Jadi terpisah ya. Karena itu skemanya berbeda. Tapi untuk Max langsung jadi satu paket. Jadi tinggal oleh matengan. Oke, kemudian ini useful link. Silakan. Ini webnya Kedubes. Ini faknya yang banyak ditanyakan. Ini cara nyari profesornya. Ini nyari profesornya. Ini Transcend Japan ini diskusinya bagus sekali materinya. Sehingga silakan kalau mau ke sini. Oke, baik. Saya rasa itu ada yang tanyakan. Ini materinya sudah selesai. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Ya, ini kata terakhir. Ini adalah bahasa bahasa Indonesianya adalah Yorosku onegaishimasu. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Silakan. Boleh silakan tanya. Ini kita sampai jam 10.30 ya. Mohon Anda ngisi ini ya, kalian ngisi apa jenenge ngisi ngisi apa namanya ngisi daftar hadir ya yang di-share di kolom chat silakan ya. Silakan ada yang tanyakan? Apa sudah jelas semua? Amel sudah jelas Amel? Amel. Jelas, Pak. Oke. Putri? Ya Putri. Jelas, Pak. Mirza, tak absen situ-situ malah. Jelas, Pak. Oke. Oke, baik. Yang lain silakan. Adel. Insya Allah jelas, Pak. Oke. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan. Mumpung waktunya masih ada, jadi kita coba maksimalkan. Jadi jadi ini mungkin agak jelas dibandingkan biasanya kalau forum-forum beasiswa itu kan agak general ya. Ini makanya ini agak baru kali ini saya bikin forum yang seperti ini yang benar-benar detail ya. Ada contohnya dan sebagainya. Kalau biasanya kebanyakan ketika saya sharing cuma kulitnya saja. Ini agak agak detail. Nah, barangkali misalkan ada case misalkan Pak, saya itu sudah terlanjur niat kuliahnya tahun ketiga, tahun keempat. Ya apa Pak? Saya apa sudah telat Pak? Enggak ada kata terlambat. Tapi dengan catatan kalian harus sabar, tidak langsung berangkat, tidak harus daftar, tidak langsung daftar. Daftar kuliah itu butuh butuh waktu. Kalau saya persiapannya 2 tahun, UBUT setahun, kemudian Pak Setia itu 2015 berniat berangkat S3, berangkatnya tahun 2020. Pak Erik itu berniat berangkat S3 tahun 2018, berangkatnya 2022. Kemudian Bu Vivi berniat S3-nya 2018, tapi beliau berangkatnya 2024. Jadi setiap orang itu punya histori yang berbeda. Jadi tidak sama. Jadi kalau misalkan apa namanya apa ya? Jadi tidak bisa kita loh Pak Mbak Ubud kok cuma setahun, Pak Tuku 2 tahun itu beda orang beda. Ya rezeki wong beda-beda yo. Ada teman saya yang daftar ke Hongaria itu baru bisa berangkat 7 tahun atau 8 tahun setelah dia menyatakan saya mau persiapan S3. Jadi take time ya, semuanya butuh take time, butuh pengorbanan. Maka untuk belajar ingin lanjut S2 atau S3 itu persistence, hard work, itu maksudnya semangat, daya juang, itu akan menentukan seperti itu. Kemudian kalau misalkan Pak saya tahun ketiga tapi baru berniat sekarang, atau Pak saya tahun keempat baru berniat S2 atau S3 ke luar negeri, maka saran saya ya kalau bisa punya publikasi. Kalau misalkan Pak tugas saya dulu nggak sempat publikasi, ya maka silakan dipublikasikan di tempat manapun nggak apa-apa. Kalau misalkan Pak saya sudah nggak punya bahan publikasi sama sekali, maka kalian bisa kembali ke dosen kalian masing-masing. Pak, Bu, misalkan saya izin join risetnya Bapak dan Ibu. Nah, nanti saya yakin ketika kalian membantu beliau-beliaunya, nama kalian akan dimasukkan ke publikasi mereka. Jadi seperti itu.
Karena saya tidak yakin ketika kalian bekerja kalian bisa nulis paper karena kalian sibuk dan sebagainya. Tapi misalkan kalian mengajukan penelitian sederhana, simpel kecil-kecilan, misalkan setelah pulang kerja atau setelah apa jenenge di sela-sela libur, ya diusahakan ada. Tapi ada beberapa yang tanpa beasiswa bisa berangkat. Tapi menurut saya supaya kita bisa mengunci beasiswa, maka usahakanlah kita mengunci apa apa ya? Misalnya kalian TOEFL, contohnya ada mahasiswa dari UM Malang, dia diminta untuk aplikasi kampus Saga ya, kampus Saga kan nggak terlalu besar, kampus yang kecil, dia diminta TOEFL-nya 600 supaya apa? Supaya ngelok ya. Kemudian dia juga punya publikasi dua seminar internasional. Sehingga wah itu sekitar dua seminar internasional, satu lokal nggak salah. Itu sudah bisa ngelok untuk daftar S2. Saya rasa itu cukup bagus ya untuk mahasiswa sarjana itu punya publikasi itu. Tapi kalau misalnya kalian masih menurut saya, Pak, saya agak terlambat ya, nggak masalah. Nanti bisa ke saya atau dosen-dosen SPE, nanti akan kami bantu untuk memasukkan kalian. Tapi kalian harus ikut ya ngewangi ya, kayak sekedar nebeng jeneng ya, harus harus membantu. Oke, baik. Tolong diisi absennya ya, seperti itu. Oke. eh So itu ini memang untuk kali ini memang agak multi multi apa multi angkatan ya. Kalau yang pertemuan yang lalu itu kebanyakan kelas 1 dan 2 karena ini mulai dari kelas 1 sampai 4 ada semua. Jadi apa namanya cukup memuaskan. Jadi kalau misal kalian pengen tanya dalam silakan kontak saya. Atau kebetulan saya adminnya SPI Higher Education. Kalau misalnya kalian pengen masuk, saya masukkan di situ karena kebanyakan informasi beasiswa banyak di sana dan dosen-dosen itu insya Allah akan membantu. Misalnya Pak, saya pengen kontak profesor, etikanya gimana? Itu akan kita bantu. Pak, kata-katanya kayak gimana? Itu akan kita bantu. Jadi eh, kayak Fakih dulu waktu dia mau ke Petronas, dia nggak tahu etikanya, saya ajari Fakih ini gini gini gini, terus kirim. Kemudian Pak, balasnya gini gini, balasnya gimana? Saya ajari balasnya gini Fakih seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dia terbiasa, akhirnya keterima ke Malaysia. Kemudian karena Fakih sudah punya pengalaman, kemudian Jusar mau ngabdi di sana, saya rasa Fakih sudah punya histori, maka saya minta Fakih Jusar tolong digait dan sebagainya, sehingga kita saling membantu ya seperti itu. Oke, saya rasa itu. Terima kasih sudah bergabung. Saya rasa karena mungkin harus sudah cukup jelas ya. Nanti insya Allah recordingnya akan saya coba saya upload ke YouTube saya. Sekian dulu saya cukupkan. Terima kasih atas bergabungnya. Nanti kalau misalkan kalian belum absen, tolong absen. Ini bukan untuk hadir gak hadir ya apa enggak saya enggak masalah kalian hadir enggak hadir, tapi saya pengen tahu ini berapa banyak sih anak yang ikut just it tanpa saya jangan khawatir kok ditandai Pak Teguh lek gak melo enggak, jangan khawatir. Baik, saya cukupkan sampai di sini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.